Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Cahyani Putri dengan NIM 204105010053 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai video yang dikirim oleh Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pada dasarnya atau secara teoritis, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi dua sektor dibagi atas 3 macam, yaitu ekonomi dua sektor, ekonomi 3 sektor, ekonomi 4 sektor, atau terbuka. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai ekonomi dua sektor atau yang biasa disebut dengan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Pengertiannya yaitu merupakan pertemuan yang terdiri atas dua interaksi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan dalam ekonomi makro Islam. Ekonomi dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi makro Islam yang paling sederhana. Pembahasan ini menyangkut konteks tingkat kegiatan ekonomi negara, sehingga perekonomian dan sektor ini membicarakan tentang pendapatan negara. Namun, keseimbangan perekonomian yang dibangun dengan asumsi sederhana di mana ada dua sektor pelaku ekonomi. Pembahasan interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor dapat dibedakan dalam dua corak kegiatan ekonomi. Yang pertama, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dan kondisi perekonomian subsistem. Yang kedua, melihat interaksi pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian modern. Pelaku ekonomi dua sektor dalam kondisi perekonomian ini membawa sedikit perbedaan interaksi dalam perekonomian dua sektor tersebut. Kemudian sebenarnya ada diagram ekonomi dua sektor, namun saya langsung jelaskan saja. Ekonomi dua sektor merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan juga produsen. Kemudian rumah tangga produsen berperan dalam proses produksi, mendapatkan harga dari rumah tangga konsumen yang didapat dalam penjualan barang dan jasa, dan mendapat imbalan berupa uang ketika mereka memproduksinya. Kemudian rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan juga jasa. Kemudian rumah tangga konsumen, yaitu mendapatkan pendapatan atau pemasukan dari hasil penjualan atau menyediakan tanah kepada rumah tangga produksi. Hal lain yang berpotensi menjadi pendapatan adalah dengan membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Kemudian ada aturan pendapatan. Di sini ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi dalam meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Kemudian, hubungan konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Dalam artian, ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti akan melakukan konsumsi. Namun jika telah mendapatkan pendapatan, maka akan sampai pada adanya keseimbangan. Poin A menjelaskan pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan yang berarti harus menggunakan kartu yang dimiliki untuk membiayai konsumsi tersebut. Kemudian pada poin B, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan memulai untuk menabung. Kemudian kecondongan mengkonsumsi. Di sini disebutkan yang pertama adalah kecondongan mengkonsumsi marginal, yakni pertandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan perolehan disposable income. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata, merupakan pertandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income. Kemudian yang selanjutnya ada kecondongan menabung.
Kecondongan menabung marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan pertandingan antara tabungan dengan pendapatan disposable. Kemudian ada fungsi konsumsi dan tabungan, yakni suatu fungsi yang menggambarkan sifat lingkungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Pengertian dari fungsi tabungan sendiri adalah fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan disposable income dengan fungsi tabungan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.